Widih. Mercedes akhirnya mengembalikan livery hitam mereka untuk musim 2023 ini. Dan terlihat keren dan jahat sih mobil F1 W14 ini. Jadi semoga di track nanti performanya sejahat tampilannya lah ya. Bang, berarti nanti mobil ini bakal sekutu sama Max Verstappen dong? Kan sama-sama villain. Iya juga ya. Ya wes kalau gitu Ferrari protagonisnya. Nah, mereka mempertahankan duo UK mereka yaitu Ludacris cabang F1 kita, Sir Lewis Hamilton, dan kembaran Tobey Maguire yaitu George Russell. Bisa dikatakan Mercedes memiliki salah satu atau bahkan driver lineup terbaik musim lalu dan musim ini juga kayaknya tidak akan berbeda. Mereka memiliki pembalap yang berpengalaman dan telah mencatat dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di era ini atau bahkan pembalap terbaik di era ini dan pembalap muda dan bertalenta yang memiliki potensi sebagai calon juara dunia dan salah satu pembalap terbaik nantinya. Jadi Mercedes memiliki kombinasi pengalaman dan talenta muda dalam driver lineup mereka. Dan ini yang membuat lineup ini tuh sebagai salah satu atau bahkan terbaik dalam grid saat ini. Karena gue udah beberapa kali bahas soal Sir Lewis Hamilton, hari ini gue akan bahas soal George Russell lah ya. Salah satu pembalap yang digadang-gadangkan akan menjadi juara dunia nantinya seperti yang gue udah bilang tadi. Nah, yang ingin gue bahas ialah, bisakah George Russell bersaing untuk gelar juara dunia musim ini? Kita semua tahu bahwa mobil W13 Mercedes musim lalu emang bagus. Bagus dalam bikin punggung balapnya encok tapi. Ditambah dari segi performa kalah dari Red Bull dan Ferrari. Dan musim lalu Mercedes hanya mampu meraih satu kemenangan dari George Russell di Brazilian Grand Prix. Yang dimana tim juga finish 1-2 saat itu. Tentu untuk tim yang selama ini mendominasi F1 di era hybrid, musim 2022 adalah musim yang harus dilupakan Mercedes. Mercedes juga menggunakan konsep zero pod, konsep yang cukup ekstrim ya. Se-ekstrim porpoising mereka. Nah, porpoising mereka juga kacau awal musim, namun bisa diatasi seiring berjalannya musim. Walaupun sempat drama juga sama FI dan tim lain. Kedua pembalap mereka memiliki role yang berbeda. Sir Lewis pada awal musim mencoba untuk mengotak-atik setup yang cocok untuk W13 ini. Sementara Russell, ya tampil sebagus-bagusnya aja lah dengan mobil yang diberikan. Dapat dikatakan, dua pembalap melakukan pekerjaan dengan baik. Sir Lewis mampu menemukan setup yang cocok untuk W13 ini saat musim sudah menempuh sekitar 40% lah. Dan Russell mampu tampil konsisten dengan raihan top 5 finishnya. Russell 2022 telah menunjukkan ke kita semua ya, mengapa dia tuh layak untuk berada di top team. Ya, walaupun mobil W13 ini nggak bisa dibilang mobil elit sih. Yang ada, porpoising yang elit. Tapi dengan mobil seperti itu, dia mampu beberapa kali menantang Ferrari. Dan yang paling epic itu battle dengan Max di Spanish Grand Prix. Ya, walaupun saat itu Max lagi ada masalah sama DRS-nya, tapi defense Russell kelas sekali lah. Dan kalau pakai mobil kayak gitu aja udah bisa kayak gitu, apalagi mobil yang elit lagi nanti ya kan? Walaupun Russell konsisten di paruh musim pertama dan kelihatannya jauh lebih unggul dari Sir Lewis, tapi Sir Lewis telah kembali di paruh musim kedua dan kembali menantang di depan setelah dia dan tim menemukan setup yang cocok untuk W13 ini. Sementara Russell masih kenceng, cuman kelemahan Russell saat ini ialah awareness-nya yang kurang kalau menurut gua. Beberapa kali dia ngerusuh dengan pembalap lain saat wheel to wheel, yang dimana ini merugikan pembalap lain dan dirinya sendiri. Ditambah respons dia yang selalu nyalain pembalap lain, walaupun ada beberapa insiden yang sebenarnya salah dia juga sih ya kan, membuat para fans mulai sedikit membenci dia atau mulai turn their back on him. Sebenarnya ya, hal ini wajar ya, kalau kata gue. Nama juga adrenalin ya pasti gitu. Karena saling menyalahkan walaupun sebenarnya itu salah kita sendiri ya kan. Cuman ya harusnya setelah dia melihat kembali dari POV-nya TV atau apapun itu, kalau emang dia salah ya harusnya ngaku lah kan saat interview atau saat apa gitu. Kadang dia gitu sih dan kadang nggak juga. Tapi ini juga menunjukkan bahwa dia itu masih muda. Setiap pembalap muda kurang lebih kayak gini lah kelakuannya. Ditambah ini juga musim pertama dia di top team, jadi tekanannya jauh lebih gede dari tekanan dia pas masih di tim papan bawah atau tengah. Ditambah, banyak orang termasuk gue memiliki ekspektasi tinggi ke dia, nah itu juga udah nambah beban yang lebih besar kan. Namun setelah musim yang bisa dibilang cukup sulit di akhir-akhir, dia tampil solid lah secara keseluruhan dan mampu meraih 8 podium, 1 pole, dan kemenangan di sprint dan main race Brazilian Grand Prix. Dia juga mengalahkan rekan timnya yang dapat dikatakan merupakan pembalap terbaik di era ini yaitu Sir Lewis Hamilton. Jadi musim pertama di top tim yang cukup baik lah untuk Russell.
Namun sekarang 2023 kita lihat apakah dengan F1 W14 yang merupakan evolusi dari W13 dengan pengurangan cat yang cukup besar, yang dimana salah satu alasan Mercedes menggalakan warna hitam musim ini ya karena pengurangan cat itu, dia bisa atau mobilnya dan dia bisa atau enggak mempertahankan dan banyak belajar dari musim lalu ya kan. Kalau musim 2022 adalah latihan soal, 2023 adalah ujiannya. Bawa-bawa sekolah lagi nih ya. Jadi 2023 akan menjadi musim yang menarik untuk Mercedes dan kedua pembalap mereka. Kita juga akan lihat apakah Mercedes bisa kembali bersaing untuk gelar Jordan musim ini. Dengan Max dan Red Bull yang gue yakin akan tetap sangar musim ini meskipun dengan pengurangan waktu wind tunnel, Ferrari dengan hawa segar tim prinsipal baru mereka, dan ingin bangkit dari musim lalu tentunya. Dan bisa aja tim-tim papan tengah lainnya yang pasti mulai berkembang dan akan beberapa kali menantang top 3 tim, tentu untuk kembali bersaing untuk gelar juara dunia tidak akan mudah bagi Mercedes. Kalau saatnya tiba di mana mereka akan bersaing untuk gelar juara dunia, Mercedes juga harus hati-hati sama dua pembalap mereka. Karena tentu mereka ingin kembali bersaing, tapi nggak mau kejadian Nico Lewis terjadi kembali. Di sini juga nantinya mereka harus segera membuat keputusan mana yang harus diprioritaskan bertarung untuk gelar Jordan, karena gue yakin bahwa Mercedes tuh nggak akan mendominasi musim ini kayak musim-musim sebelumnya ya kan. Jadi agak sulit untuk membiarkan kedua pembalap mereka bebas nge-battle, karena akan cukup beresiko nantinya. Kita lihat sendiri kan dengan Ferrari musim lalu khususnya di British Grand Prix, dan momen-momen kayak gitu harusnya udah bisa dijadikan alarm oleh tim-tim lainnya. Kalau menurut gue, Rusli bisa aja kembali mengalahkan Sir Lewis musim ini dan menjadi salah satu title contender. Karena gue yakin dia telah menjadikan musim 2022 sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Tapi jangan pernah juga meremehkan Sir Lewis. Apalagi dengan sejumlah pengalaman dia baik dalam track dan pembangunan tim. Tapi kita lihat nanti, bisakah Rusli meneruskan fondasi tim yang telah dibangun oleh Sir Lewis atau malah meneruskan fondasi rivalitas Nico Lewis yaitu ribut. Oke lah, sekian video kali ini. Kita lihat nanti, mobil F1 W14 ini bisa dulu nggak bersaing di papan atas, atau bisa nggak menantang Red Bull dan Ferrari lebih sering dibandingkan musim lalu. Nah, kita lihat nanti ya. Dan gimana menurut kalian? Bisa nggak George Russell bersaing untuk gelar juara dunia musim ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow IG gue juga ya. Okay, I'll see you guys next time. Goodbye.